Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa sekalian rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita adalah makhluk yang paling sempurna di atas muka bumi ini. Betapa sempurnanya kita di atas muka bumi ini khusus buat manusia. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita di dalam Al-Quran dengan 4 istilah. Yang pertama adalah Al-Insan, yang kedua adalah An-Nas, yang ketiga adalah Al-Bashar, dan yang keempat adalah Bani Adam. Keempat istilah yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala khusus kita manusia, semuanya mempunyai arti yang sama, yaitu manusia. Akan tetapi secara fungsi dan makna, semua keempat istilah yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentu sangat berbeda. Yang pertama, Allah sebut manusia dengan sebutan Al-Insan. Artinya apa? Bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kesempurnaan tentu dapatlah kita rasakan pada diri kita masing-masing. Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita yaitu panca indera yang begitu lengkapnya. Dari semua panca indera yang telah Allah berikan kepada kita, puncak dari panca indera yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia itu adalah akal dan pikiran. Maka dengan akal pikiran tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menuntut kepada manusia agar senantiasa mentafakuri atau merenungkan kebesaran yang telah dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu di dalam diri kita maupun di luar daripada diri kita, alam beserta isinya. Ketika kita merenungkan semua penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, maka akan timbullah rasa syukur kita, akan timbullah rasa keimanan kita, bertambahlah keimanan kita, ketauhidan kita hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa sekalian rahimakumullah, kalau saja kita mau merenungkan sedikit saja dari tubuh yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam tubuh ini Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan mesin, dan mesin tersebut adalah jantung. Jantung ini selalu berdetak di setiap saat dan waktu. Kalaulah umur kita saat ini 30, 40 atau lebih, maka selama itu pula jantung kita terus berdetak dan tidak pernah berhenti sedetik pun. Maka ketika kita mau merenungkan hal tersebut, siapa yang mengatur tersebut? Tidak lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga timbullah keimanan kita, bertambahlah ketauhidan kita hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Secanggih apapun mesin yang dibuat oleh manusia, pasti ada berhentinya. Akan tetapi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna tidak akan pernah berhenti, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang memberikan batas waktu untuk memberhentikannya. Belum lagi kalau kita mau merenungkan di luar daripada diri kita, yaitu alam beserta isinya, gunung, lautan, bintang di langit yang berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar, semua itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Antara planet satu dan planet yang lain, perjalanannya, kecepatannya mungkin ratusan bahkan ribuan kilometer per jam, akan tetapi tidak ada satupun daripada planet-planet tersebut yang bertabrakan. Maka siapa yang mengatur tersebut? Tidak lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kembalilah kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bertambahlah ketauhidan kita, keimanan kita hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah sebutkan manusia itu adalah An-Nas. Artinya apa? Manusia adalah makhluk yang telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk sosial yang tidak bisa terpisahkan antara satu dan yang lain.
Artinya apa? Manusia itu satu sama lain saling membutuhkan. Yang kaya butuh yang miskin butuh yang kaya. Pejabat butuh kepada rakyat, rakyat butuh kepada pejabat. Yang pintar butuh kepada yang bodoh butuh kepada yang pintar. Begitulah sirkulasi perjalanan kehidupan ini bisa berjalan dengan baik karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia itu annas, satu sama lain saling membutuhkan. Ketika saling kenal mengenal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah berguna, bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Hadirin, betapa kita tidak bisa sombong bahwa kita membutuhkan orang lain. Sejak kita lahir, kita diurus oleh orang lain. Yang memberi nama adalah orang lain. Ketika kita sakit, yang mengurus adalah orang lain. Kita bisa menjadi kuat dan pintar tentu karena orang lain. Ketika kita meninggal, kita butuh orang lain. Bahkan ketika kita dalam kubur tersebut, kita membutuhkan doa-doa orang lain. Maka tentu kita tidak bisa sombong ketika kita mau merenungkan bahwa kita tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lain, bahwa kita butuh orang lain. Maka tentu kita akan terhindar dari sifat-sifat sombong, sifat tamak dan lain sebagainya yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah sebutkan manusia itu dengan istilah al-basar. Artinya apa? Manusia adalah makhluk yang biologis. Manusia adalah makhluk biologis yang butuh makan, butuh pakaian dan lain sebagainya. Akan tetapi dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, Qul innama ana basarum mislukum, katakan Muhammad bahwa engkau sama seperti mereka. Akan tetapi yang membedakan kita dengan baginda Rasulullah SAW, Rasulullah SAW adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang sangat sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mirsa sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tingkah lakunya, perbuatannya, ucapannya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lain kita harus mencontoh daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, manusia itu Allah sebutkan yaitu dengan istilah Bani Adam. Artinya apa? Bahwa semua manusia di atas muka bumi ini adalah anak cucu keturunan Adam. Maka tidak ada bedanya antara Adam, orang Arab dan bukan orang Arab. Yang membedakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah tingkat keimanan kita, ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala terkecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Misal demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and comment untuk mendapatkan video saya yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.